Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi bab 6 tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Pada bagian 1 akan kita bahas tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara dan bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. A. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Komitmen kebangsaan adalah janji pada diri sendiri atau kepada bangsa dan negara yang diwujudkan dalam setiap tindakan seseorang. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi, sirna dan hancur tanpa sisa. Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit. Bangsa Tionghoa dalam catatannya menyebut kawasan kepulauan tanah air dengan nama Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini dengan Dwipantara atau Kepulauan Tanah Seberang. Bangsa Arab menyebut tanah air kita dengan Jazair al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Pada masa penjajahan Belanda, sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda dengan Hindia Belanda. R. James Richardson Logan menggunakan Indonesia sebagai sinonim untuk Kepulauan Hindia. Indonesia berasal dari bahasa Latin yaitu Indus dan Nessos yang berarti India dan pulau-pulau atau pulau-pulau yang ada di Samudra India. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum di kalangan akademik di luar Belanda dan golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah orang pertama yang menggunakan nama Indonesia ketika menamai kantor berita yang didirikannya di Belanda tahun 1913, yaitu Indonesisch Persbureau. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad 13 sampai 15 adalah kerajaan besar yang sangat berjaya. Gajah Mada adalah Mahapatih Kerajaan Majapahit yang sangat disegani. Dialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada merupakan bukti semangat dan komitmen yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita Kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat juga dimiliki oleh para pendiri negara, diantaranya dicontohkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodi Harjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman-Rai. Soekarno menamatkan Teknik Sehuge School atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB Bandung. Ia berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926.
Perjuangan I.R. Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, I.R. Soekarno bersama teman-temannya mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juni 1927. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap dan dijebloskan ke penjara Bancai, Bandung selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Penjara Bancai berukuran 2,5 kali 1,5 meter yang berisi kasur lipat dan toilet non-permanen. Ruangan gelap dan pengap itu tidak meruntuhkan semangat dan komitmen I.R. Soekarno untuk terus berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1930, I.R. Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. I.R. Soekarno menyusun pledoi atau pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Ditulis dengan beralaskan penutup kloset duduk di dalam cahaya yang terbatas. Pledoi tersebut dibacakan dalam persidangan di Gedung Pengadilan Kolonial Landrat Bandung. Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah, sehingga PNI bentukan Soekarno dibubarkan. Setelah keluar dari penjara, ia kemudian bergabung dengan Partindo dan didaulat sebagai pemimpin Partindo. Tetapi ia kembali ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan ke Flores. Dan 4 tahun kemudian ia dibuang ke Bengkulu dan dibebaskan tahun 1942 menjelang kedatangan penjajahan Jepang. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti perjuangan Soekarno berakhir. Pada tahun 1948, setelah agresi militer Belanda II, Soekarno kembali diasingkan ke Parapat, Simalungun, Sumatera Utara. Dari Parapat, Soekarno kemudian dipindahkan ke Bukit Menumbing, Kota Montok, Kabupaten Bangka Barat bersama Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia. Biasa dipanggil Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Ayahnya bernama Muhammad Jamil dan ibunya bernama Siti Saleha. Bung Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Fort de Kock, kemudian melanjutkan ke ELS dan Mulo di Padang. Pada tahun 1921, Bung Hatta resmi menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Bisnis di Rotterdam, Belanda. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Yong Sumatranen Bon, wilayah Padang pada tahun 1916. Pada tahun 1921, Bung Hatta menetap di Rotterdam, Belanda. Ia bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Mulanya organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, tetapi berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan. Indische Vereniging berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Saat terpilih menjadi ketua PI tahun 1925, Bung Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama teman-temannya sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Selanjutnya pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia. Bulan September 1932, Bung Hatta berjumpa Bung Karno dan berjuang bersama membela tanah air. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke Indi Flores. Aksi ini menuai reaksi keras Muhammad Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Bung Hatta inilah pemerintah kolonial Belanda menangkapnya dan mengasingkannya di Digul, Papua. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya.
Pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Sahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Sahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Sahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Sahrir dibawa ke Jakarta. Setelah agresi militer Belanda II, tanggal 19 Desember 1948, Bung Hatta ditangkap dan diasingkan bersama Bung Karno ke Giri Sasana Menumbing, Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Begitu kuat semangat dan komitmen kebangsaan Bung Hatta hingga beliau bersumpah untuk tidak pernah menikah sebelum Indonesia merdeka. Dipenjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno dan Muhammad Hatta untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Semangat dan komitmen kebangsaan bukan hanya ditunjukkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta saja. Banyak tokoh pendiri negara lainnya yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat, seperti Kiai Haji Agus Salim, Supomo, Oto Iskandar Dinata, Kiai Haji Wahid Hasim, Rajiman Widyodiningrat, Ahmad Subarjo, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya yang merasakan bagaimana keras dan sulitnya perjuangan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tanpa semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi, mustahil kemerdekaan bangsa Indonesia bisa diraih dan dipertahankan. Anak-anak, sampailah kita pada bagian B, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Pendiri negara memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai kejuangan 45 yang berkembang pada setiap zamannya, diadakan periodisasi sebagai berikut. Periode pertama, masa sebelum pergerakan nasional. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama, serta kepeloporan dan keberanian. Perjuangan di masa ini masih bersifat kedaerahan. Periode kedua, masa pergerakan nasional. Dalam masa pergerakan nasional, jiwa merdeka makin menggelora. Rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Perjuangan di masa ini bersifat nasional dengan tujuan memerdekakan Indonesia. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima oleh pihak Belanda. Belanda ingin menjajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dengan segenap jiwa dan raganya. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik dan melakukan diplomasi. Periode keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu, karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan. Nilai-nilai kejuangan pada masa mengisi kemerdekaan akan bertambah dan mengalami perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, mari kita teladani semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam mengisi kemerdekaan dengan ikut serta mensukseskan pembangunan di berbagai bidang untuk mencapai tujuan nasional. Anak-anak,
Demikian pembahasan materi bab 6 bagian 1. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.